ini saya berada di gunung, di dalam hutan, di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Itu lagi mengecek sumber mata air yang ada di yang ke bawah. Ternyata dari gunungnya memang tidak ada saluran ya. Ini hanya saluran drainase dari rembesan air hujan. Jadi di sini itu kering. Nih posisi kalinya kering. Tapi udah sampai bawah itu besar. Ini air udah terlihat rembesannya, udah lumayan besar. Hah? Gede tuh ya? Nah di sana ada sumber mata air yang keluarnya lumayan besar. Kita akan telusuri dari mana dan nanti kemana. Nah, tuh itu lihat rembesannya dari mata air. Nah, jadi kalau dilihat dari kultur alam, itu unsur air itu banyaknya dari bebatuan, itu dari akar-akar bambu. Jadi saya harap kepada warga masyarakat yang masih kebingungannya, ada bambu selain penahan erosi, bambu juga ternyata menghasilkan sumber mata air, yaitu nih dengan keluarnya mata air yang jernih. Jadi bagi warga yang punya tanaman bambu, jangan dirusak, dipelihara, itu sumber mata kehidupan. Dodeng jejak tulang. Ini di dalam hutan. Ini kan orang-orang terdahulu masih menyimpan kesakralannya ya. Nah ini salah satu ada sumur yang ada di dalam hutan. Ini airnya sangat jernih. Biasa warga sini atau para yang punya hajat ini sering memanfaatkan air ini, dijadikan selain dari untuk kebutuhan sehari-hari minum, ini juga konon katanya bisa meningkatkan aura. Nah, air yang tadinya itu cuman setetes, setelah turun ke kali kecil atau ke selokan, ini terlihat udah seperti ini. Ini debitnya kurang lebih di antara 300 liter per detik. Tuh. Nah sahabat, kalau kita ketemu di hutan ini jangan aneh bila ketemu dengan binatang seperti ini. Ini salah satu binatang atau yang kalau orang sini namanya pacet ya, atau lintah yang menyedot, mengambil darah kotor kita. Ini sama aja kita sedekah sama alam ya. Juga bisa memperlancar peredaran darah. Tuh, selain donor darah ke PMI, bisa juga donor darah ke pacet. Nah, oke. Sahabat Dodeng, bila kita bersahabat dengan alam atau masih mau memanfaatkan hasil-hasil alam, kita tinggal bisa berinteraksi. Ini salah satunya, ini penemuan atau sumber olahan, sumber masakan, asupan buat kalau di hutan ini namanya bambu muda atau rebung, atau masyarakat sini manggilnya iwung bambu. Jadi masyarakat pedalaman khususnya di perkampungan sama sakti, karena bambu aja dimakan.
sakinya. Bambu muda rebung atau sayur taraje. Ini mah bisa pakai minum nih. Kata warga sekitar ini bisa langsung pakai minum. Kemarin di pengukuran yang ini. Assalamualaikum, selamat siang sahabat Dodeng. Kali ini saya mencoba menelusuri beberapa kawasan hutan ya yang bisa dimanfaatkan dari hutan, sekaligus mencari keunikan-keunikan atau habitat yang ada di hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Yang mana hari ini saya ditemani dengan satu orang warga kampung, sekaligus menelusuri asal-usul kali yang ada di sekitaran kebun atau sekitaran wisata Rizky Strawberry, itu yang airnya itu sangat unik, atau dalam artian unik itu bening. Saya tadi mencoba ke atas menelusuri asal-usul kali tersebut. Ternyata uniknya dari air tersebut itu berasal dari akar-akar atau cadas-cadas sumber mata air ya, dan dari kecil hingga menjadi sungai. Dan alhamdulillah air tersebut bisa dimanfaatkan salah satu untuk diminum. Dan konon katanya karena pH-nya di 6,8 atau 7, sangat bagus untuk diminum, untuk kesehatan, juga untuk kulit. Bahkan ada beberapa pendatang atau pengunjung yang memasuki area ke curug-curug Kobakan untuk sekedar mencuci muka, membersihkan badan untuk kebutuhan kesehatan atau membuka aura. Untuk sahabat Dodeng, bila main ke hutan, main ke area perkebunan, jangan lupa kita bisa memanfaatkan salah satu kekayaan alam. Bila kita darurat atau membutuhkan alat-alat untuk masak, kali ini saya juga tadi masak nasi tidak memakai panci atau penggorengan atau apapun. Saya memanfaatkan alam yang ada, yaitu dengan bambu. Nah, nanti prosesnya akan saya coba jelaskan, atau saya akan coba perlihatkan, terus aja ikutin ya. Dan ini bambu tersebut selain dimanfaatkan di area hutan, juga mungkin dari masyarakat masa terdahulu. Contoh untuk di daerah-daerah seberang ya, seberang Pulau Jawa itu ada nasi lemang, yang mana nasi lemang tersebut dibuat atau dibikin itu menggunakan bambu. Nah, saya coba tadi usaha menggunakan bambu agar karena kebetulan kami tidak bawa alat masak, jadi tadi saya memasak nasi atau ngeliwet ya menggunakan bambu. Nanti hasilnya kita lihat. Baik, sambil ngobrol, ini saya juga lapar ya, habis jalan-jalan dari gunung. Saya coba masak nasi, tapi karena ini terbatas ya di perkebunan, tidak ada tempat masak. Jadi saya coba menggunakan alat sederhana atau alat seadanya yang dari alam, yaitu dari pohon bambu. Nah, dari pohon bambu ini kan kita bisa manfaatkan untuk memasak nasi. Kalau orang pedalaman itu bahasanya ngeliwet ya. Nah, saya coba bikin, kalau orang Melayu mungkin ini nasi lemang, yaitu memakai media bambu,
Beras dimasukkan, ditambah air, penyedap, garam dan apapun yang selera masing-masing. Dan ini alhamdulillah dan luar biasa pokoknya lah. Nanti saat-saatnya pas matang kita coba makan ya. Nah ini cara-caranya, tutorialnya kita ambil sebilah bambu, sebukunya, apa ya, pokoknya segitulah bambu, dan disoak sedikit, masukkan beras secukupnya atau kira-kira setengah gelas. Ini untuk satu piring makan ya, setengah gelas. Nah ini udah saya angkat nih, ini udah matang, kurang lebih kisaran waktu itu sekitar 45 menit dari pertama sampai matang ya, dengan api sedang. Nah kita coba tuang. Seleranya bisa ke daun, bisa ke piring, ke mangkuk, asal jangan ke karung karena ini nasinya sedikit ya. Nah ini luar biasa. Ini saya juga ditemani dengan seekor ikan laut, ikan asin. Kalau orang Sunda itu senang itu dibakar ya. Nah ini coba nih, dari aromanya ini udah terasa, aduh wangi banget ini, aroma nasi liwet atau nasi lemang. Nah, kita coba, dan ini luar biasa. Khasiatnya juga konon katanya dari bambu itu mengandung serat-serat ion atau yang untuk pengganti kayak macam darah tinggi, juga asam urat ya, air-air dari bambu katanya. Biasanya kan kalau dari air-airnya itu, air yang dari dalam bambu kita bisa manfaatkan, bisa diminum, cuci muka atau dan sebagainya. Nah nasi sudah saya tuangkan. Udah matang, kita coba ya. Nah ini saya sudah coba memasak nasi menggunakan cara-cara alami, yaitu menggunakan bambu. Dan ternyata coba ya, luar biasa. Jadi ada tekstur kayak apa ya, wangi. Sayang karena kita di gunung, orang Sunda itu membiasakan dengan sangu atau rencang nasi atau temannya nasi itu kebiasaan dengan ikan asin, karena kita nggak ada tempat juga untuk masaknya. Kita makan dan akhirnya kayak gini geseng, ini luar biasa. Cuman sayang kita nggak ada putih sama sambal ikutin ya. Nasi hasil masak menggunakan bambu ya, ini luar biasa. Wah mantap. Pertama sayang sambalnya nggak ada. Tanpa sambal terasa tidak pedas, sepedas omongan si dia. Ini saya makan ditemani si Cikita. Nah, kasih Cikita, kita kasih makan ya. Cikita. Nah. Cikita makan. Kasih asinnya ya. Cikita juga belum.